Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak kalian. Kalau kalian tidak ada kepentingan untuk keluar, jadi tetap tinggallah di rumah dan kita belajar melalui jarak jauh. Jadi pelajaran kimia kita hari ini mengenai reaksi reduksi dan oksidasi atau sering disebut dengan reaksi redoks. Nah, perubahan kimia yang ada di sekitar kita itu sangat banyak sekali, seperti ada reaksi pembusukan, perkaratan, dan pembakaran. Kenapa sih buah sama sayur kalau dibiarkan terlalu lama di udara terbuka, lama-kelamaan pasti akan membusuk? Nah, itu adalah salah satu dari reaksi kimia yang adanya proses reduksi atau reaksi oksidasi. Jadi, kenapa buah sama sayur itu bisa membusuk? Karena kalau di udara terbuka, sayur sama buah tadi bisa mengalami reaksi oksidasi. Apa itu? Yaitu buah sama sayur akan bereaksi dengan udara yang ada di luar sehingga menghasilkan gas CO2 yang berbau tidak enak atau seperti bau busuk. Nah, untuk itu maka kita akan belajar mengenai reaksi redoks. Sebelum belajar jauh mengenai reaksi redoks, nah reaksi redoks ini sebenarnya mengalami beberapa perkembangan. Ada 3 perkembangan. Yang pertama ada konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, redoks tadi kan sebenarnya kepanjangan dari reduksi dan oksidasi. Jadi kalau menurut konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, suatu reaksi dikatakan mengalami reduksi apabila terjadi reaksi pelepasan oksigen oleh suatu senyawa. Contohnya, nah di sini ada 2SO3, dia mengalami reaksi menjadi SO2 dan O2. Nah, karena dia melepas O2 ini tadi, maka reaksi ini dia dinamakan reaksi reduksi. Sebaliknya, reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen oleh suatu senyawa. Contoh, Fe kalau dia bereaksi sama O2 atau oksigen, maka dia akan membentuk Fe2O3 atau sering kita sebut sebagai karat. Perkaratan, khususnya perkaratan pada besi ya. Nah, di sini menurut konsep redoksi yang pertama, kalau dia melepaskan oksigen, maka dia dinamakan reduksi.
Sebaliknya, kalau dia mengikat oksigen, maka dia dinamakan oksidasi. Jadi kalau O2 terletak setelah tanda panah, maka dia dinamakan reduksi karena dia melepas oksigen. Sebaliknya, kalau O2 terletak sebelum arah tanda panah, maka dia disebut reaksi oksidasi. Nah, kenapa konsep ini tidak selalu dipakai? Karena suatu reaksi kimia tidak harus atau tidak semua menggunakan atau melibatkan oksigen. Jadi muncullah konsep yang kedua. Konsep yang kedua ini yaitu konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Jadi dikatakan suatu senyawa atau suatu reaksi mengalami reduksi apabila reaksi tersebut mengikat elektron. Contohnya, nah, di sini Cl2 gas klor dia kan mengikat elektron, maka dia dinamakan reaksi reduksi. Sebaliknya, kalau reaksi oksidasi adalah reaksi melepaskan elektron. Contohnya ada di Na. Dia menjadi Na+ melepaskan elektron. Jadi kalau elektron berada di sebelah kiri dari tanda panah, maka dia mengalami reduksi. Sebaliknya, kalau elektron itu berada di sebelah kanan dari tanda panah, maka dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, itu adalah dua konsep dari reaksi redoks. Tidak semua senyawa itu mengalami reaksi dengan oksigen ataupun dengan elektron, maka keluarlah konsep yang ketiga, yaitu dinamakan konsep biloks atau konsep bilangan oksidasi. Jadi konsep redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi atau biloks. Dia itu dinamakan reduksi apabila reaksinya itu mengalami penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Sebaliknya, suatu reaksi dikatakan oksidasi apabila dia mengalami kenaikan biloks. Jadi bilangan oksidasinya naik, dia dinamakan reaksi oksidasi. Jika bilangan oksidasinya menurun, maka dia dinamakan reaksi reduksi. Nah, agar lebih jelas, mari kita lihat contoh di bawah ini. Jika saya memiliki PbO dan direaksikan dengan gas H2, maka akan terbentuk Pb plus H2O. Bilangan oksidasi dari Pb adalah plus 2. Bilangan oksidasi dari O adalah min 2. Bilangan oksidasi dari gas hidrogen 0, bilangan oksidasi dari Pb 0, dan bilangan oksidasi dari H plus 1, bilangan oksidasi dari O min 2. Sehingga dari sini kita lihat bahwa terjadi perubahan bilangan oksidasi dari unsur itu. Kita lihat Pb. Pb awalnya memiliki bilangan oksidasi plus 2. Dia berubah jadi 0. Berarti kan dia mengalami penurunan dari angka 2 menuju 0. Maka Pb ini dia mengalami reaksi reduksi. Karena dia mengalami penurunan bilangan oksidasi sehingga dinamakan reduksi. Jadi Pb dia mengalami reaksi reduksi. Nah, Pb ini kalau dia mengalami reduksi, dia dinamakan oksidator. Sebaliknya, hidrogen yang awalnya memiliki bilangan oksidasi 0, dia berubah menjadi plus 1. Dari 0 menjadi plus 1, berarti kan terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Maka reaksi ini dia akan dinamakan reaksi oksidasi. 0 ke plus 1 mengalami kenaikan biloks, maka dia dinamakan reaksi oksidasi. Karena dia mengalami reaksi oksidasi, maka hidrogen dia dinamakan
reduktor. Nah, anak-anak, itulah penjelasan mengenai perkembangan reaksi redoks. Jadi, perkembangan reaksi redoks itu ada 3. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas lebih dalam mengenai konsep redoks berdasarkan perubahan biloks atau perubahan bilangan oksidasi, agar kalian bisa menentukan berapa sih perubahan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur, sehingga kita bisa menentukan apakah dia mengalami reduksi atau dia mengalami oksidasi. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan tetap tinggal di rumah. Jangan lupa kalau kalian keluar rumah menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak kalian dengan orang lain, agar kita tetap dalam keadaan sehat dan pandemi ini bisa segera berakhir, sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung di kelas. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar. SMK Yapenas pasti bisa. Assalamualaikum. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana, tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.